Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Danti Maharanti dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang sudah saya buat mengenai evaluasi hak kepemilikan dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Lampung. Adapun poin yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, metode, tujuan, dan kesimpulan. Di pendahuluan ada latar belakang yang berisikan hutan mangrove merupakan salah satu formasi hutan yang habitatnya berada di perbatasan daratan dan lautan. Hutan tersebut sebagian besar berada pada kawasan lindung. Keberadaannya pada kawasan yang demikian tersebut menyebabkan kekurang jelasan dalam pengelolaan. 70% hutan mangrove mengalami kerusakan di kawasan lindung dan hanya 30% kerusakan di dalam kawasan hutan. Kerusakan hutan mangrove di luar kawasan hutan mencapai angka 70% yang berada di kawasan lindung. Kawasan tersebut merupakan sumber daya alam dengan karakteristik sumber daya milik bersama, di mana kondisi sedemikian tidak dapat mengeluarkan yang tidak berhak dan memerlukan persaingan atau sumber daya alam yang menghasilkan barang dan jasa murni milik bersama. Implikasi tidak dapat mengeluarkan yang tidak berhak dalam adanya penyediaan dan pemanfaatan perlu aksi bersama secara partisipatif atau non-alienasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model hak kepemilikan pada hutan mangrove dengan adanya kemunculan tanah timbul yang sebelumnya pernah hilang terabrasi. Penelitian ini dilakukan di hutan mangrove di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dan yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, evaluasi kepemilikan lahan dan peran para pihak pada ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove sekitar 700 hektar di Lampung Mangrove Center, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Lampung Timur, Provinsi Lampung, merupakan sebuah pengalaman pengelolaan sumber daya hutan dengan berbagai macam aktivitas manusia dengan penerapan teknologi yang berkembang. Aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada keberadaan sumber daya hutan secara fisik dan sosial ekonomi. Fenomena-fenomena menarik tersebut perlu diketahui dan diteliti untuk mendapatkan informasi ilmiah pada evaluasi hak kepemilikan pada keberlanjutan pengelolaan yang sudah terjadi sejak tahun 1977 sampai 2014. Evaluasi kepemilikan hutan dan peran para pihak juga terjadi pada ekosistem hutan mangrove di Lampung Mangrove Center. Ekosistem hutan tersebut adalah hutan yang telah mengalami perubahan kepemilikan. Pada periode 1980 sampai 1990, lahan hutan tersebut diubah menjadi hak kepemilikan privat menjadi areal pertambakan udang tradisional. Pada tahun 1990, areal pertambakan udang hilang karena abrasi laut. Tahun 1991 sampai 1997 dilakukan upaya rehabilitas hutan mangrove oleh pemerintah. Dan pada tahun 1998 sampai 2004 telah muncul tanah timbul dan jenis mangrove pionir atau Visenia marina seluas 200 hektar dengan status kepemilikan negara dengan tanpa menimbulkan konflik kepemilikan seperti yang terjadi di daerah lainnya. Dan pada tahun 2005 sampai 2014, areal ekosistem hutan mangrove bertambah luas secara alami menjadi 700 hektar dengan hak kepemilikan tipe hak pengelolaan dan oleh Universitas Lampung melalui sistem pengelolaan terpadu. Berdasarkan berbagai hal di atas, maka perlu diketahui terjadinya berbagai macam faktor yang mendorong terjadinya evolusi hak kepemilikan. Yang kedua ada tipologi Desa Margasari. Desa Margasari termasuk hutan pantai atau pesisir.
Rata-rata curah hujan di Desa Margasari berkisar 2.500 mm per tahun. Jumlah hutan rata-rata 12 hari per bulan dengan suhu 15 derajat. Jumlah bulan hujan selama kurang lebih 6 bulan yang terjadi antara bulan November sampai Maret. Sedangkan hujan pada bulan kering terjadi pada bulan April sampai Oktober. Kondisi tipografi Margasari adalah daratan rendah dan pantai dengan ketinggian tanah dari permukaan laut kurang lebih 1,5 meter. Hutan mangrove di Desa Margasari adalah hutan mangrove sekunder. Hutan mangrove ini sebelumnya tahun 1977 berupa jalur hijau, kemudian dilakukan penebangan atau pembukaan hutan mangrove pada tahun 1977 untuk penambakan udang tradisional. Pertambakan udang dilaksanakan pada tahun 1978 sampai 1989. Pada tahun 1990 terjadi abrasi pada lahan-lahan tambak yang telah bersertifikat dan menghancurkan infrastruktur desa pada tahun 1995 dan 1997 telah dilakukan upaya rehabilitas hutan mangrove oleh Dinas Kehutanan Lampung, LSM, dan Abdi Manunggal. Upaya rehabilitas tersebut berhasil dilakukan dan hutan mangrove meluas sampai 700 hektar pada tahun 2005. Yang ketiga ada perkembangan hutan mangrove setelah direhabilitas. Perkembangan hutan mangrove setelah direhabilitas menyebabkan tambak yang dahulu terabrasi muncul kembali ke permukaan daratan. Kemunculan itu, lahan 13 bidang tambak berpeluang menimbulkan konflik kepemilikan masyarakat Desa Margasari melalui kepala desa berinisiatif menyerahkan 50 hektar hutan mangrove pada Universitas Lampung. Pihak Universitas Lampung melalui pendekatan pengelolaan tripartit melaksanakan audiensi di pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur dengan konsep pengelolaan hutan mangrove secara terpadu antara masyarakat dan Universitas Lampung dan juga ada Pemdakap Lampung Timur. Proses inisiasi dan negosiasi antara pihak yang bekerja sama terjadi selama 1 tahun 2004 sampai 2005, sehingga pengelolaannya diserahkan kepada pihak Universitas Lampung berdasarkan SK Bupati Lampung Timur nomor B.303/22/SK/2005 tentang penerapan lokasi untuk pengelolaan hutan mangrove dalam rangka pendidikan pelestarian hutan, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat seluas 700 hektar di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai. Setelah memperoleh aspek legal berupa izin pengelolaan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur kepada Universitas Lampung, disusun program dan aktivitas pengelolaan jangka panjang pada tahun 2005 sampai 2015. Pengelolaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove di LMC mengacu pada Master Plan Pantai Timur yang telah disusun oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2006. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga telah berhasil memberikan kontribusi 7,71% masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai. Yang keempat ada analisis dan alternatif solusi atau penanganan. Kawasan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir sebagian besar merupakan kawasan lindung yang cenderung bersifat terbuka untuk siapa saja yang memasukinya. Hal ini sesuai dengan karakteristiknya yang bersifat sumber daya milik bersama. Akar permasalahan yang ditemui pada kedinamisan hutan mangrove tersebut yang dapat lestari dan dapat hilang karena terabrasi dari permukaan bumi adalah terletak pada masalah hak kepemilikan. Evaluasi hak kepemilikan yang terjadi di ekosistem hutan mangrove merupakan sebuah dinamika kelembagaan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal antara lain adanya perubahan kelembagaan dan organisasi pengelolaan hutan, sedangkan faktor eksternal antara lain adalah faktor ekonomi, bencana alam, dan sosial. Perubahan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove dalam hak kepemilikan merupakan perubahan yang terjadi secara terus-menerus atau permanen. Perubahan ini terjadi untuk memperbaiki kualitas interaksi ekonomi yang terjadi di antara para pelaku pengelolaan hutan dan membentuk alur yang tak terpisahkan. Yang kelima ada permasalahan dan upaya pemecahan masalah pengelolaan terpadu hutan mangrove di Lampung Mangrove Center. Setelah tahun 2008, mulai terjadi ketidaktataan terhadap kerjasama yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena yang pertama, adanya pengertian bahwa hutan mangrove tersebut terletak di kawasan lindung sehingga bukan urusan dinas kehutanan. Yang kedua, saling melempar peran dan tanggung jawab di antara stakeholder terlibat. Yang ketiga, bergantinya personil Pemda dan tidak berlanjutnya program yang telah disepakati bersama. Hal ini terjadi pada pihak-pihak yang bekerja sama. Yang keempat, Pemda menganggap hanya pemborosan budget pembangunan. Dan yang kelima, adanya pemahaman yang kurang benar bahwa hanyalah Universitas Lampung yang bertanggung jawab dalam mengurus hutan mangrove tersebut karena telah diserahkan kepada pihak Universitas Lampung. Dan yang terakhir, kurangnya koordinasi masing-masing stakeholder dalam pengelolaan hutan mangrove. Oke, kesimpulan dapat disimpulkan dalam PPT kali ini. Yang pertama, tetap konsisten dan komitmen bahwa lahan tersebut adalah hutan mangrove yang tumbuh di kawasan lindung berupa cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada perlu penguatan pemahaman bahwa konsep kerjasama yang telah disepakati di awal untuk mencapai tujuan bersama merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai karena Universitas Lampung adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memperluas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, penelitian, dan membantu pemerintah daerah dalam pembangunan. Yang ketiga, perlu pemahaman bahwa hutan mangrove yang berada di LMC merupakan kawasan suaka alam dan cagar budaya. Dan sesuai dengan Permenhub nomor P19 Menhub nomor 2 2004 bahwa pengelolaan hutan mangrove yang berada di kawasan suaka alam dapat dilakukan secara kolaborasi antara pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi. Yang keempat, ada koordinasi diperlukan dalam sharing informasi dan berkelanjutan kegiatan pengelolaan di antara stakeholder terkait. Dan yang kelima, pemahaman dan menerapkan good governance dengan memahami dan menerapkan definisi dan definisi governance dalam pengelolaan terpadu hutan mangrove itu sendiri. Dan yang terakhir, perlu menjamin keberlangsungan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap hak pengelolaan. Sekian presentasi saya, mohon maaf atas kesalahan kata per kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.